Kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi, dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin, dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Dan yang lebih berbahaya lagi, selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu dan dia sudah sempat melihatnya, dia tidak memungkirinya sama sekali ya. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan, ada 3 tahapan: mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati. Sama sekali tidak lakukan maka bisa menjadi dosa yang terus menerus dia dicatatkan padanya, karena dia membiarkan. Jadi ada orang ini, jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamr, dia nggak ingat-ingatin, dibiarin aja terus. Dia tetap sholat, tetap hadir majelis ilmu, tapi adiknya nggak pernah diingatin sama dia, nggak pernah dipungkiri bungkar, nggak pernah juga dikasih ma'ruf, disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik. Allah halalkan susu lebih sehat, Allah halalkan sirup, Allah halalkan madu, dan seterusnya. Kita ambil ma'ruf. Kalau tidak, selama dia lihat kemungkaran tersebut dan sampai adiknya belum berubah, dia dapat dosa terus. Karena dia juga termasuk terlibat di situ, punya andil. Dia seakan-akan membiarkan. Kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja, suami sampaikan kepada istrinya untuk pakai jilbab misalnya, gitu kan? Atau orang tua nasihatin anaknya, teman nasihatin temannya atas kesalahan dia ya, diingkar mungkar, ingat selalu berhubungan, larang kemungkaran, ganti dengan ma'ruf ya. Banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain karena dia cuma ingkar mungkar. Kamu nggak boleh begitu, selesai. Nggak cukup, harus diikuti dengan ma'ruf. Jelaskan kenapa dia tidak boleh, lalu berikan solusi. Zina pezina, berikan solusi pernikahan. Nggak usah pikir dia terima atau enggak, itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'alaika illal balag. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tugasmu hanya menyampaikan saja. Tugasmu hanya menyampaikan. Jadi tidak ada tugas yang lain. Kita cuma sampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekali lagi Anda sudah ingkar mungkar dan amar ma'ruf, maka gugur hukuman dosa besar. Nggak ada lagi sudah. Jadi kalau sudah diingatin sekali, yang kedua, yang ke-100, yang ke-1000 itu sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Suami akan lepas dari tanggung jawab terhadap istrinya yang tidak mau pakai jilbab kalau dia sudah ingatkan jilbab itu haram kalau kamu memperlihatkan aurat kamu. Ingkar mungkar dan ambil ma'ruf. Kan kalau kamu tutup aurat kamu itu malah menjalankan perintah agama, dapat pahala. Kamu juga tidak kehilangan apa-apa kok, malah tidak diganggu oleh orang lain dan seterusnya. Maka sudah sekali. Ternyata istrinya masih belum mau lakukan. Dia boleh tetap mengingatkan, mendoakan, tapi minimal dia sudah lepas dari beban hukum nih.